Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di tempat yang mana insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi wal Khuluqi. Sebelum saya memulai pidato kali ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada Abah Tugu Ghazali dikarenakan kemarin saya tidak bisa memberikan video ceramah saya ketika di rumah. Maka insya Allah akan saya sampaikan pada malam hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan yang saya hormati kepada pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hidayah, Abah Tugu Ghazali beserta keluarga. Dan yang tak lupa pula saya yang hormati kepada pemimpin Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hidayah, Bapak Syarif beserta keluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, kebetulan kemarin itu ketika saya di rumah membawakan tema pernikahan, maka insya Allah saya akan sampaikan kembali kepada teman-teman di sini. Tentu membahas soal pernikahan saya sendiri belum menikah, namun insya Allah ini semua akan menjadi bekal untuk kita semua dan insya Allah menjadi suatu langkah agar kita bisa mempersiapkan diri kita mulai dari saat ini. Membicarakan soal pernikahan tentu terlihat sangat indah, bukan? Di mana suatu dua pasangan, dua hati, dua pikiran menjadi satu tujuannya ini kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking indahnya pernikahan ini juga disebut sangat sakral. Kenapa bisa disebut sangat sakral? Karena ketika ijab kabul, nih mas-mas nih ya, ijab kabul itu bukan hanya perjanjian dengan wali, dengan saksi, dengan pengantin pria, pengantin wanita, bukan. Namun ketika ijab kabul itu sudah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disaksikan oleh para malaikat dan juga didengarkan oleh semesta. Bahkan ars pun bergetar ketika kalian mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha. Oleh sebab itu sangat sakralnya pernikahan ini harus dipersiapkan gitu ya kan. Jangan karena punya uang banyak mau nikah, jangan karena pengen punya istri, pengen punya dicuciin baju, disiapin makan, pengen nikah. Nggak kayak gitu konsepnya ya. Niat menikah itu ada 4. Yang pertama apa? Nawaitu bihada tajwij mahabbatulillahi ta'ala. Yaitu apa? Niat pertama menikah yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nawaitu bihada tajwij mahabbatu lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Niat menikah itu karena menjalankan sunnah Rasul. Yang ketiga ada apa? Nawaitu bihada tajwij tabarruk. Yaitu apa? Berniat menikah untuk mendapatkan keberkahan. Lidu'ai waladin. Untuk dari anak-anak yang solehah insyaallah. Dan yang keempat yang terakhir ada apa? Nawaitu bihada tajwid at-tahassun, menjaga diri kita dari godaan setan. Takutnya kita menunda-nunda pernikahan, kanan kiri depan belakang semua godaan setan, hati kita nggak kuat, iman kita nggak kuat, rapuh, ya kan? Makanya nggak usah ditunda-tunda nih. Nah, kenapa dalam hadis Rasulullah juga sudah disabdakan ya? Apa katanya? Masyara syababi man istata'a minkumul bata falyatazawwaj. Apa yang artinya? Wahai para pemuda, nih cowok-cowok, wahai para pemuda, enggak ada wahai para pemudi, tapi wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian siap lahir dan batin untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum sanggup fa'alaihi bisaumi, maka dianjurkan untukmu berpuasa, karena itu lebih menundukkan dan menjaga diri kalian dari kemaksiatan. Nah, jadi kalau di sini ada yang belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Sekiranya belum sanggup 3 tahun, 10 tahun, puasalah sampai 10 tahun ya. Insya Allah jadi wali. Ya, wali kultum boleh. Hah? Jadi cewek jadi wali Allah gitu ya. Kasih Allah.
Nah, jaga kan? Karena dari sini tuh sudah diperjelaskan siap lahir dan batin, makanya harus dipersiapkan. Kalau kita nggak ada step untuk mempersiapkan, maka itu semua nggak akan pernah terjadi. Jadi cara kita menyiapkan apa? Seperti sekarang, belajar bersama, menuntut ilmu bersama, agar kita bisa mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dalam pernikahan juga memiliki arti yang begitu penting bagi Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar mencetak generasi-generasi yang soleh dan soleha, namun ketika menikah, hal yang dianggap sangat sepele pun menjadi hal yang pahala. Gak susah kok, pegangan tangan pahala, tatap-tatapan pahala, bercanda pahala, suap-suapan pahala. Gampang gak tuh nyari pahala? Daripada sholat tahajud dari habis isya sampai subuh, sampai ngantuk-ngantuk, ada yang lebih mudah. Toh menikah juga menyempurnakan setengah agama kita. Setengahnya lagi isilah dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, untuk mencetak generasi-generasi yang soleh juga, kita membutuhkan pendamping yang soleh dan soleha. Seperti yang dikatakan oleh Abah kemarin mah, ya yang penting mah cewek, yang penting mah cowok, sholat madhab kiblat. Udah bersyukur. Nah, dalam arti sholat menghadap kiblat ini yaitu taat kepada Allah. Nih buat Kang, yang penting mau ya iyalah harus mau. Kalau nggak mau ya udah cari yang lain, karena jodoh itu sudah ada yang mengatur. Nggak mau ah. Nah, Nih buat Kang nih, buat nanti menikah itu jangan hanya memandang fisik. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Yang pertama apa? Gak ada yang tahu nih. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Apa yang pertama? Kekayaannya, hartanya, nasabnya, kecantikannya. Yang terakhir lidiniha, agamanya. Fasfar bidati din taribat siadaka. Pilihlah yang karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kenapa sih bisa dikatakan beruntung ketika kita memilih yang beragama baik? Karena ketiga ini adalah bonus dong. Kalau dapat yang cantik ya alhamdulillah, yang gak cantik juga ya gak apa-apa. Yang penting beragama baik, karena wanita yang cantik belum tentu bisa mendidik generasi-generasi yang baik. Tetapi ketika wanita yang sudah berilmu, wanita yang sudah beragama baik, taat kepada Allah, insya Allah akan mendidik anaknya menjadi baik. Gak apa-apa sekarang mbak-mbak pada ngejar kuliah, ngejar karir, gak apa-apa, gak usah dimarahin kayak alah ngapain sih ujung-ujungnya juga ke dapur. Mereka pun punya hak atas diri mereka untuk mendidik anak mereka menjadi apa suatu saat nanti. Jadi gak usah lah kalian semua kayak halah ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih nyari ilmu lama-lama kalau ujung-ujungnya di dapur. Nafas dong. Nah, oleh sebab itu ya, pilih juga wanita karena agamanya. Biar kalau misalnya agamanya baik pun nanti enak gitu. Jadi bisa tercapailah keluarga yang sakinah. Nah, ya gitulah. Nah, dalam rumah tangga juga yang gak gampang juga. Karena emang nih enak sekarang. Kalau lagi belum halal pengennya deket-deketan, pengennya itu inilah segala macam. Nah, itu emang tugasnya syaitan untuk menggoda kita. Tapi ketika kita sudah menikah, itu pun akan ada godaannya lagi. Nah, ini namanya si Dasim sama Dasimah nih. Ini tuh emang ditugaskan untuk menggoda rumah tangga. Jadi yang nanti nih si istri ngelihat laki orang lebih terlihat lebih tampan, lebih mempersona. Giliran suaminya sendiri kayak aduh buluk banget sih suami gua gitu kan. Iya gitu, itu adalah tugasnya setan nih. Makanya kita harus mempersiapkan ilmu biar kita nggak sampai terjerumus, nggak sampai salah. Apalagi kalau bentar-bentar mintanya cerai, bentar-bentar mintanya putus. Aduh, nggak usah deh kalau gitu. Makanya harus dipersiapkan dulu. Nah, buat mbak-mbaknya juga, jangan asal pilih laki-laki. Karena laki-laki ini pun akan menjadi pemimpin dan penanggung jawab di keluarga kalian. Ibaratnya kalian ini dalam perahu. Nah, si laki ini menjadi nahkoda bagi kalian. Ketika ada badai, apa yang akan mereka lakukan kepada kalian? Apakah dia akan melindungi kalian agar tidak loncat, atau akan memeluk kalian dengan kehangatannya agar kalian tidak terlukai ketika badai? Oleh sebab itu, pilihlah laki-laki yang juga baik, yang bertanggung jawab. Karena kita nggak ada yang tahu gitu kan.
Ya itu namanya cinta dunia akhirat ya. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, janganlah kalian untuk menunda-nunda lagi pernikahan. Karena biasanya laki-laki kalau udah ada cewek yang dia suka, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Nah datang tuh dengan niat baik ke rumah. Kalau emang sekiranya ditolak, ya udah biarin. Namanya juga kita berusaha. Niat datang bawa orang tua. Udah ditolak ya nggak apa-apa. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita gitu kan. Untuk situlah, bukan untuk saya. Kayak gitu ya. Jadi untuk semua santri-santri sini, kalau memang yang sudah siap, langsung aja lah, nggak usah menunda-nunda lagi. Toh buat apa ditunda-tunda. Nah kalau yang belum siap, ya itu tadi puasa ya. Sampai berapa tahun kalau kalian belum siap, puasa dulu aja. Oke, nih santri putri, santri putra, janganlah kalian menunda-nunda pernikahan, janganlah kalian ragu dengan pernikahan, karena itu adalah godaan syaitan. Pikirkanlah keindahan dalam pernikahan yang akan menuntun kita dalam jalan ketakwaan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi karena status saya masih santri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.